Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan saya Maira Faizanul Aulia dan partner saya. Perkenalkan, nama saya Gracia Maria Fitriana Lengkong. Ya, di sini kita berdua akan membahas atau mempresentasikan tentang modal Ventura. Next. Oke, jadi yang pertama yaitu ada sejarah. Modal Ventura merupakan kumpulan modal yang dikelola oleh para investasi secara operasional dan sebagai pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha atau invest company untuk jangka waktu tertentu. Dana yang diinvestasikan dalam modal Ventura merupakan dana investasi yang memiliki risiko tinggi dan bersifat jangka panjang. Walaupun demikian, investor akan tetap tertarik pada jenis investasi ini asalkan dapat memberikan return yang tinggi dan risikonya dapat dikelola secara profesional. Krisis ekonomi yang telah mendera negara dan bangsa Indonesia mulai tahun 1997 yang sampai saat kini masih belum juga pulih, banyak pihak menyalahkan sektor perbankanlah yang menjadi faktor penyebab utama terjadinya krisis tersebut. Next. Prioritas utama pemerintah adalah melakukan penyehatan sektor perbankan ini, baik dari sisi peraturan perundang-undangan maupun dari sisi finansial dan kebijakan-kebijakan lainnya, yang bertujuan untuk menggerakkan lagi roda perekonomian negara Indonesia. Secara umum, diterima suatu pendapat bahwa perekonomian suatu negara adalah lembaga lembaga perbankan. Apabila sektor perbankan sehat, maka kehidupan perekonomian sehat pula. Bank saja belumlah cukup untuk menanggulangi berbagai keperluan dana dalam masyarakat. Satu dan lain hal mengingat keterbatasan jangkauan penyebaran kredit oleh bank tersebut, keterbatasan sumber dana, dan keharusan memperlakukan prinsip bernuansa konservatif. Prudent banking yang sangat heavy regulate Fuadi 2002. Lembaga intermediasi ataupun tidak agar membantu bisnis ataupun sosial. Maka terciptalah lembaga penyandang dana yang lebih fleksibel dan moderat dari bank yang dalam hal-hal tertentu tingkat risikonya lebih tinggi, yang kemudian dikenal sebagai lembaga pembiayaan. Next. B. Pengertian. Modal ventura atau ventura capital adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung risiko oleh Sumitra 2018. Perusahaan yang diberi modal disebut Vestes, sedangkan perusahaan pembiayaan yang memberi dana venture kapitalis atau pihak investor Farid 2020. Menurut Richardson 1997, modal ventura ialah dana yang diinvestasikan pada perusahaan yang beresiko tinggi. Perbedaan modal ventura dengan bank adalah lembaga modal ventura tidak memerlukan benda jaminan untuk dapat mengeluarkan dananya, sedangkan bank dalam memberikan kreditnya mewajibkan nasabahnya untuk memberikan jaminan yang diperlukan sebagai suatu syarat yang wajib atau dari Simatupang 2003. Dasar hukum perusahaan modal ventura menginduk pada dasar hukum modal ventura yang sudah ada, di samping diperkaya dengan prinsip-prinsip yang sesuai syariah dari Sumitra 2018. Next. Ya. Yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan modal ventura adalah memberikan penambahan nilai atau adding value sehingga venture kapitalis dapat menjual partisipasinya dengan return positif dari Huda 2010. Pembiayaan modal ventura memiliki tujuan, yaitu yang pertama, memungkinkan mudahnya pendirian usaha baru. Yang kedua, membantu dalam membiayai perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana dalam rangka pengembangan usahanya. Yang ketiga, membantu perusahaan baik pada tahap pengembangan produk ataupun ketika perusahaan tersebut sedang mengalami kemunduran atau kesulitan. Yang keempat,
membantu terwujudnya gagasan menjadi produk yang siap untuk dipasarkan. Yang kelima, memperlancar atau mempermudah mekanisme investasi di dalam dan juga di luar negeri. Yang terakhir, yang keenam, membantu terjadinya pengembangan teknologi baru dan juga memperlancar proses ahli teknologi dapat terjadi. Next. Oke. Selanjutnya, D. Sumber-sumber dana modal Ventura. Dalam melakukan penyertaan modal di berbagai bidang usaha, perusahaan modal Ventura harus memiliki dana yang cukup. Dana yang dibutuhkan dapat diperoleh dari berbagai sumber dana yang ada di berbagai tempat. Semakin banyak dana yang dibutuhkan, maka pencairan dana dapat dilakukan lebih agresif dari berbagai sumber-sumber dana. Setiap sumber dana memiliki berbagai keuntungan dan keterbatasan sendiri. Oleh karena itu, pihak manajemen modal Ventura harus pandai memilih sumber dana yang paling menguntungkan. Sumber-sumber dana modal Ventura berasal dari next. Sumber-sumber dana modal Ventura berasal dari yang pertama ada dari dalam perusahaan, yaitu berupa A. Setoran modal para pemegang saham, yang B. Cadangan laba yang belum terpakai, yang C. Laba yang ditahan. Yang kedua, dari luar perusahaan berupa A. Investor baik perorangan maupun industri, yang B. Pinjaman dari dunia perbankan, yang C. Pinjaman dari perusahaan asuransi, yang D. Pinjaman dari perusahaan dana pensiun. Next. Oke, selanjutnya yang E, pertimbangan memilih sumber dana. Yang pertama yaitu ada jangka waktu pinjaman, apakah panjang panjang atau pendek. Yang kedua ada sifat pinjaman, yaitu pinjaman lunak komersial. Yang ketiga yaitu ada suku bunga atau biaya yang dibebankan dengan membandingkan dengan sumber lainnya. Yang terakhir, persyaratan untuk memperoleh pinjaman termasuk syarat pengembaliannya. Next. Selanjutnya, F. Penyebab karakteristik modal Ventura. Faktor yang pertama yaitu ada faktor internal. Faktor internal ini sifat kehati-hatian dari manajemen modal Ventura yang tidak mau perusahaannya merugi dan keharusan mempertanggungjawabkan usahanya kepada pemilik modal. Yang kedua yaitu ada faktor eksternal, tidak atau belum adanya penemuan baru yang sangat prospektif dan menjanjikan keuntungan yang besar. Next. Selanjutnya yaitu yang G, manfaat modal Ventura. Yang pertama yaitu ada peningkatan kegiatan usaha. Perusahaan pasangannya adalah usaha kecil yang butuh dana untuk meningkatkan usaha. Pembiayaan dari modal Ventura dapat membantu peningkatan kegiatan usaha. Yang kedua, meningkatkan potensi usaha. Individu maupun kelompok yang berhasil menciptakan sesuatu yang baru umumnya membutuhkan dukungan dana. Modal Ventura dalam hal ini berperan sebagai rekan usaha yang dapat membantu pengembangan produk atau bisnis menjadi lebih besar. Next. Selanjutnya yaitu ada H, jenis pembiayaan modal Ventura. Oke, balik lagi ke G. Yang ketiga, pemasaran produk lebih efisien. Proses pemasaran pada usaha rintisan umumnya tidak efisien karena jumlah produksinya masih kecil. Dengan adanya bantuan dana dari modal Ventura, maka perusahaan pasangan usaha dapat meningkatkan efisiensi pemasaran produk. Yang keempat, yaitu mendapat kepercayaan dari bank. Umumnya, perusahaan rintisan sulit mendapatkan pandangan dari bank karena manajemennya yang masih belum efektif. Dengan masuknya dana dari modal Ventura, maka hal ini akan meningkatkan kepercayaan bank kepada perusahaan rintisan dalam pemberian modal usaha. Next.
Oke. Selanjutnya yaitu ada H, jenis pembiayaan modal ventura. Jenis pembiayaan modal ventura diantaranya berupa penyertaan dalam bentuk saham dan obligasi. Jenis penyertaan dalam bentuk saham ini merupakan jenis pembiayaan saham langsung kepada perusahaan pasangan usaha yang berbadan hukum perseroan terbatas. Penyertaan saham dilakukan untuk jangka waktu tertentu, biasanya paling lama 10 tahun. Setelah jangka waktu penyertaan selesai, maka perusahaan modal ventura harus melakukan divestasi terhadap penyertaan tersebut, sehingga tidak menjadi pengendali pada perusahaan pasangan usaha. Untuk bentuk pembiayaan berupa obligasi atau pinjaman tidak sama dengan obligasi atau pinjaman biasa, karena memiliki sifat khusus, yaitu pengembalian dan balas jasa yang lebih lunak. Syarat pengembalian balas jasa yang lebih lunak tersebut bervariasi, bisa saja berupa bagi hasil, pembayaran pinjaman hanya jika perusahaan pasangan usaha mampu. Pinjaman dapat dikonversikan menjadi saham atau penyertaan dan sebagainya. Oke, sekarang kita masuk di bagian I, yaitu dana modal ventura. Untuk mengumpulkan uang yang dibutuhkan untuk berinvestasi di perusahaan, perusahaan venture capital membuka dana ventura dan meminta komitmen dari mitra terbatas. Proses ini memungkinkan untuk membentuk kumpulan uang yang kemudian diinvestasikan ke perusahaan swasta yang menjanjikan. Investasi yang mereka lakukan biasanya ditukar dengan ekuitas minoritas yang merupakan 50% atau kurang dari saham perusahaan. Nah, sedikit membahas tentang dana modal ventura. Dana modal ventura atau venture capital fund adalah sumber pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan atau biasanya perusahaan rintisan atau startup atau usaha kecil menengah yang inovatif yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi tetapi beresiko besar. Dana ini tidak berupa pinjaman melainkan penyertaan modal langsung. Artinya, lembaga modal ventura menjadi pemilik sebagian saham perusahaan yang dibiayainya. Nah, pihak yang terlibat, perusahaan modal ventura atau PMV, pihak yang menambahkan modal, perusahaan pasangan usaha atau PPU, perusahaan yang menerima modal ventura. Kemudian investor atau limited partner, pihak yang menyediakan dana ke PMV, atau jika dana ventura dikelola oleh fund manager. Nah, fungsi dari dana modal ventura ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan pembiayaan bagi perusahaan baru. Dana ventura membantu startup dan usaha kecil menengah yang sulit mendapatkan pinjaman dari bank karena belum memiliki aset atau riwayat keuangan yang kuat. Selanjutnya, yang kedua, mendorong inovasi dan teknologi. Modal ventura sering diarahkan pada industri teknologi, digital, dan inovatif sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan atau knowledge-based economy. Lanjut, yang ketiga, di sini meningkatkan nilai perusahaan atau value creation. Selain dana investor ventura, biasanya memberikan pendampingan manajerial, akses jaringan, dan strategi bisnis agar perusahaan tumbuh lebih cepat. Yang keempat, diverifikasi investasi bagi investor. Bagi investor besar atau fund manager atau perusahaan induk, dana ventura merupakan cara untuk menyebar risiko investasi ke sektor yang berpotensi menghasilkan keuntungan tinggi. Dan yang kelima, meningkatkan lapangan kerja. Karena membantu perusahaan baru berkembang, dana ventura secara tidak langsung meningkatkan kesempatan kerja dan aktivitas ekonomi. Dan yang keenam, exit strategi dan keuntungan. Investor ventura mendapatkan keuntungan saat melakukan exit, yaitu initial public offering atau IPO, menjual saham di pasar modal.
Selanjutnya ada trade sale, menjual saham ke perusahaan lain. Kemudian yang terakhir ada buyback, saham dibeli kembali oleh pendiri perusahaan. Nah, bentuk pembiayaan modal ventura, penyertaan saham langsung atau equity participation, PMV membeli sebagian saham perusahaan pasangan usaha. Pembiayaan semi equity, pinjaman yang bisa dikonversi menjadi saham pada waktu tertentu. Dan juga ada pembiayaan dengan pola bagi hasil atau revenue sharing. PMV menerima bagian dari laba perusahaan tanpa memiliki saham. Nah, apa sih ciri-ciri dari dana modal ventura? Yang pertama ada resiko tinggi tetapi potensi keuntungan besar. Kemudian yang kedua, investasi jangka menengah sampai panjang 3-7 tahun disertai bimbingan manajemen dari investor dan biasanya difokuskan pada sektor dengan potensi pertumbuhan cepat. Exit strategi penting untuk realisasi keuntungan. Selanjutnya, pemodal venture. Investor yang bekerja di perusahaan modal ventura secara aktif mencari peluang investasi bagi perusahaan serta membantu meningkatkan modal untuk dana ventura. Nah, pengertian dari pemodal ventura adalah pihak atau lembaga yang menanamkan dana atau modal ke perusahaan lain. Biasanya, perusahaan baru atau startup melalui skema pembiayaan modal ventura, pemodal ventura bukan pemberi pinjaman, tetapi penyerta modal atau pemilik sebagian saham dari perusahaan yang dibiayainya. Mereka memperoleh keuntungan saat perusahaan tumbuh dan nilai sahamnya naik, atau saat terjadi exit, misalnya IPO atau penjualan saham. Nah, pihak yang termasuk dalam pemodal ventura bisa berupa perorangan atau individual venture capitalist atau angel investor, kemudian ada orang kaya atau profesional berpengalaman yang menanamkan modal pribadinya ke startup tahap awal, contohnya investor individu seperti pengusaha sukses yang mendanai startup baru. Kemudian ada perusahaan modal ventura, badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan pembiayaan modal ventura. Contoh di Indonesia ada East Ventures, Mandiri Capital Indonesia, dan BNI Modal Ventura. Kemudian dana modal ventura atau venture capital fund seperti yang tadi, kumpulan dana dari berbagai investor yang dikelola oleh manajer investasi, biasanya berbentuk fund dengan jangka waktu investasi tertentu, misalnya 10 tahun. Nah, lembaga keuangan atau korporasi besar, unit investasi dari perusahaan besar yang menanamkan modal ke startup untuk tujuan strategis. Contoh, Telkom melalui MDI Ventures, Bank Mandiri melalui Mandiri Capital, lalu ada BRI melalui BRI Ventures. Nah, apa sih fungsi dari pemodal ventura? Yang pertama, sebagai penyedia modal, menyediakan dana untuk startup atau perusahaan kecil yang belum layak pinjam ke bank. Yang kedua, pendampingan manajerial, membantu strategis bisnis, pengelolaan keuangan, dan ekspansi usaha. Yang ketiga, pemberian akses jaringan atau yang sering disebut networking, menghubungkan perusahaan dengan investor, mitra bisnis, atau pasar baru. Yang keempat, pendorong investasi
Pendorong inovasi mendanai proyek dan teknologi baru yang beresiko tinggi terhadap berpotensi besar. Dan yang kelima, meningkatkan nilai perusahaan melalui dukungan finansial dan non-finansial agar perusahaan tumbuh lebih cepat. Nah, bagaimana sih cara kerja pemodal ventura? Nah, di sini dijelaskan seleksi dan analisis startup. Pemodal menilai ide bisnis, tim, potensi pasar, dan risiko. Investasi awal, dana diberikan dalam bentuk saham atau pinjaman konversi. Kemudian untuk pendampingan, pemodal aktif membantu manajemen, pemasaran, hingga ekspansi. Selanjutnya, exit strategi, yaitu setelah beberapa tahun pemodal menarik kembali investasinya melalui IPO atau penjualan saham di bursa, kemudian akuisisi oleh perusahaan lain, kemudian ada buyback oleh pendiri. Nah, ciri-ciri contoh pemodal ventura di Indonesia. Ada Corporate, Mandiri Capital Indonesia, BRI Ventures, Telkom, MDI Ventures, Independent East Ventures, dan sebagainya. Ciri-ciri pemodal ventura, ada yang menyukai risiko tinggi dengan potensi keuntungan besar, kemudian fokus pada pertumbuhan jangka menengah ke panjang. Yang selanjutnya, turut serta dalam pengambilan keputusan strategis, kemudian mencari startup dengan potensi skala besar, dan yang terakhir, memiliki strategi exit yang jelas. Selanjutnya, kita masuk ke cara kerja modal ventura. Cara kerja modal ventura terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama, tahap benih. Ketika seorang pemodal ventura menyediakan perusahaan tahap awal dengan modal yang relatif kecil untuk digunakan untuk perkembangan produk, riset pasar, atau pengembangan rencana bisnis, itu disebut putaran benih. Putaran awal seringkali merupakan putaran pendanaan resmi. Pertama, perusahaan. Investor putaran benih biasanya diberikan catatan konversi, ekuitas, atau opsi saham preferen sebagai imbalan atas investasi mereka. Yang kedua, tahap awal. Pendanaan venture capital tahap awal ditujukan bagi perusahaan dalam tahap pengembangan. Tetapi pembiayaan ini biasanya lebih besar jumlahnya daripada tahap awal karena bisnis baru membutuhkan lebih banyak modal untuk memulai operasi begitu mereka memiliki produk atau layanan yang layak. Dan yang ketiga adalah tahap akhir. Tahap akhir pendanaan venture capital adalah untuk perusahaan yang lebih matang atau mungkin belum menguntungkan, tetapi telah terbukti tumbuh dan menghasilkan pendapatan. Jika sebuah perusahaan yang diinvestasikan oleh perusahaan venture capital berhasil diakuisisi atau go public, perusahaan menghasilkan keuntungan dan mendistribusikan pengembalian kepada mitra terbatas yang menginvestasikan dananya. Perusahaan juga dapat memperoleh keuntungan dengan menjual sebagian sahamnya kepada investor lain atau pasar sekunder.
Selanjutnya kita masuk ke ciri khas mekanisme modal Ventura. Yang pertama, berbasis kemitraan, bukan hubungan kreditur atau debitur. Nah, berbasis kemitraan bukan hubungan kredit debitur, ini adalah pembiayaan modal Ventura dilakukan melalui penyertaan modal dan kerjasama jangka panjang, bukan melalui pemberian pinjaman yang harus dilunasi. Dengan kata lain, pemodal Ventura dan perusahaan pasangan usaha adalah mitra yang tumbuh bersama, bukan dari pihak yang saling berutang. Selanjutnya, beresiko tinggi tetapi berpotensi keuntungan besar. Mengapa modal Ventura beresiko tinggi tetapi berpotensi keuntungan besar? Yang pertama, karena ditanamkan pada usaha baru atau startup. Modal Ventura biasanya diberikan kepada perusahaan baru atau startup yang belum memiliki rekam jejak bisnis atau yang sering disebut track record. Belum stabil secara keuangan dan masih menguji produk atau model bisnis di pasar. Nah, risikonya bisa jadi produk gagal, tidak laku, atau perusahaan bangkrut. Tetapi kalau berhasil, nilainya bisa naik berkali-kali lipat. Contohnya seperti startup Gojek, Tokopedia, atau Traveloka. Dulu beresiko tinggi karena baru berdiri, tetapi sekarang valuasinya triliun rupiah. Memberi keuntungan besar bagi pemodal Ventura yang berani berinvestasi sejak awal. Yang kedua, karena tidak ada jaminan atau agunan. Berbeda dari pinjaman bank, modal Ventura tidak memerlukan jaminan aset. Jadi, jika usaha gagal, itu sama dengan uang investor bisa hilang. Tetapi jika berhasil, itu investor ikut menikmati lonjakan nilai perusahaan atau capital gain. Jadi, keuntungan dan kerugian sebanding dengan resiko yang diambil. Yang ketiga, karena targetnya perusahaan inovatif, modal Ventura sering menanamkan dana pada teknologi baru, ide bisnis unik, dan modal usaha yang belum terbukti. Semua inovasi pasti punya resiko yang tinggi, gagal di pasar. Namun jika berhasil, keuntungannya bisa luar biasa besar karena menjadi pelopor. Contoh juga investor awal di Facebook atau Apple. Dulu beresiko besar, tapi sekarang hasilnya ribuan kali lipat juga dari modal awal. Yang keempat, karena sistemnya penyertaan saham atau equity bukan pinjaman. Pemodal Ventura tidak mendapatkan bunga tetap. Mereka hanya untung kalau perusahaan tumbuh, sahamnya naik, atau bisa dijual exit lewat IPO atau akuisisi. Artinya, high risk, high return. Semakin besar resikonya, semakin besar pula peluang keuntungan untuk ketika sukses. Dan yang kelima, faktor manajemen dan pasar. Keberhasilan startup bergantung pada kualitas tim manajemen, strategi bisnis, perubahan tren pasar, dukungan teknologi. Semua faktor itu tidak bisa diprediksikan dengan pasti. Inilah sumber resiko utama bagi investor Ventura. Singkatnya, untuk memperjelas, modal Ventura beresiko tinggi karena menanamkan dana pada bisnis yang belum pasti.
tetapi bisa menghasilkan keuntungan besar jika bisnis itu berhasil berkembang pesat. Selanjutnya ada PMV atau terlibat aktif dalam pengelolaan usaha mitra. Nah, pengertian dari PMV atau perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang menanamkan modal atau berinvestasi kepada perusahaan lain, seperti yang kita bahas tadi. PMV tidak hanya memberikan dana, tetapi juga turut terlibat aktif dalam pengelolaan usaha mitranya. Nah, makna dari terlibat aktif dalam pengelolaan usaha mitra artinya PMV tidak bersikap pasif seperti bank yang hanya menunggu pembayaran bunga dan cicilan. Sebaliknya, PMV ikut membimbing, mengarahkan, dan membantu perusahaan yang didanai agar bisa berkembang dan berhasil. PMV berperan sebagai mitra strategis, bukan sekedar investor uang. Nah, apa bentuk keterlibatan aktif PMV? Yang pertama, pendampingan manajemen, membantu menyusun strategi bisnis, keuangan, dan operasional perusahaan, pasangan usaha atau PPU. Yang kedua, transfer pengetahuan atau knowledge sharing. Memberi pelatihan manajemen, pemasaran, teknologi, atau tata kelola bisnis. Dan yang ketiga, ada akses jaringan atau networking, menghubungkan mitra dengan calon pelanggan, investor lanjutan, atau mitra bisnis baru. Yang keempat, kontrol dan pengawasan. Karena PMV memiliki saham, mereka ikut dalam rapat pemegang saham dan ikut mengawasi kinerja perusahaan. Mendukung pendanaan lanjutan. Jika perusahaan berkembang, PMV bisa membantu mencari tambahan pendanaan atau founding round berikutnya. Dan yang keenam, membantu exit strategi. PMV membantu menyiapkan rencana keluar seperti IPO, merger, atau akuisisi agar kedua pihak mendapat keuntungan. Selanjutnya, mengapa PMV perlu terlibat aktif? Nah, ini dikarenakan untuk melindungi investasi karena dana yang ditanam beresiko tinggi, PMV perlu ikut memastikan manajemen berjalan baik agar peluang sukses meningkat. Untuk meningkatkan nilai perusahaan atau value creation, dengan bimbingan dan jaringan PMV, perusahaan pasangan usaha bisa tumbuh lebih cepat. Untuk menyiapkan keuntungan jangka panjang, PMV hanya bisa untung jika perusahaan berhasil atau melalui peningkatan nilai saham. Jadi, keterlibatan aktif adalah cara memastikan keberhasilan bersama. Contoh di dunia nyata misalnya Mandiri Capital Indonesia atau PMV milik Bank Mandiri berinvestasi di startup keuangan digital atau fintech. Selain memberikan modal, Mandiri Capital juga pasti membantu startup mitranya, yaitu untuk menyusun strategi bisnis, mengakses jaringan nasabah mandiri, mengatur struktur keuangan yang sehat. Hasilnya, startup lebih cepat berkembang dan memiliki peluang besar untuk IPO atau akuisisi. Kesimpulannya, PMV terlibat aktif dalam pengelolaan usaha mitranya, berarti perusahaan modal ventura tidak hanya menanamkan modal, tetapi juga membantu secara langsung dalam pengelolaan, pengawasan, dan
pengembangan usaha mitranya agar investasi berhasil dan kedua pihak sama-sama untung. Kemudian, jangka waktu tertentu investasi menengah panjang itu adalah 3-7 tahun. Selanjutnya kita masuk ke tantangan utama modal Ventura. Di sini yang pertama ada kurangnya exit strategi IPO atau M&A di pasar lokal. Yang kedua, keterbatasan SDM yang berpengalaman dalam manajemen risiko investasi. Makna umum keterbatasan SDM berpengalaman dalam manajemen risiko investasi artinya di Indonesia masih sedikit tenaga profesional yang benar-benar ahli dalam menganalisis, menilai, dan mengelola risiko investasinya, terutama investasi di bidang modal ventura atau startup yang berisiko tinggi dan kompleks. Mengapa SDM berpengalaman itu penting dalam modal ventura? Dalam dunia modal ventura, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh uang saja, tetapi juga oleh kemampuan manusia di baliknya untuk menilai kelayakan startup, memahami tren pasar dan teknologi, mengidentifikasi resiko bisnis, membimbing perusahaan mitra agar berhasil. Karena itu, manajemen risiko investasi adalah keahlian kunci bagi investor ventura dan perusahaan modal ventura. Mengapa keterbatasan SDM jadi tantangan? Ini adalah alasan-alasan utama. Yang pertama, kurangnya tenaga ahli yang paham dunia startup. Banyak profesional investasi di Indonesia berasal dari latar belakang perbankan atau keuangan konvensional dan bukan dari dunia startup yang sangat dinamis. Akibatnya, mereka kurang memahami risiko unik startup seperti risiko produk, pasar, teknologi, dan tim. Contohnya, seorang analisis bank terbiasa menilai agunan dan arus kas stabil. Sementara startup sering tidak punya keduanya. Yang dinilai adalah potensi masa depan. Dan yang kedua, minimnya pengalaman dalam mengelola risiko atau high uncertainty. Investasi ventura memiliki ketidakpastian tinggi, berbeda dari investasi yang biasa. SDM yang tidak terbiasa dengan volatilitas, valuasi tidak pasti, dan risiko kegagalan besar akan sulit membuat keputusan investasi yang tepat. Dan yang ketiga, terbatasnya pelatihan dan pendidikan spesifik. Di Indonesia, pendidikan formal tetapi modal ventura dan manajemen risiko startup masih jarang. Akibatnya, banyak analis belajar sambil jalan tanpa dasar teori dan praktik yang kuat. Dan yang keempat, kurangnya mentor dan ekosistem profesional. Jumlah venture capitalist senior dan mentor berpengalaman masih sedikit. SDM muda sulit mendapat pembinaan yang memadai, sehingga kemampuan mereka berkembang lambat. Yang kelima, data dan informasi yang terbatas. SDM di industri ventura sering kesulitan mengakses data pasar, valuasi, dan benchmark startup lokal.
Tanpa data akurat, analisis risiko jadi kurang tepat atau keputusan investasi lebih spekulatif. Dampaknya, keterbatasan SDM terhadap industri modal ventura. Yang pertama ini salah menilai risiko bisa menanamkan dana pada startup yang tidak layak atau melewatkan peluang yang bagus. Kemudian kerugian investasi tinggi karena salah analisis, banyak investasi gagal menghasilkan return. Kemudian proses evaluasi lambat, kurangnya pengalaman membuat pengembalian keputusan memakan waktu lama. Kemudian kepercayaan investor turun. Investor besar atau terutama asing bisa ragu menaruh dana di PNV lokal. Kemudian ekosistem startup terhambat tanpa manajemen risiko yang baik. Keberlanjutan investasi jangka panjang sulit tercapai. Nah, solusi yang bisa ditempuh yaitu dengan pelatihan dan sertifikasi khusus, program pelatihan manajemen risiko investasi ventura seperti Venture Capital Management Training, kolaborasi dengan investor asing, PMV lokal bisa belajar dari venture capital global yang sudah berpengalaman juga. Kemudian pengaturan ekosistem pendidikan, kemudian kampus dan lembaga keuangan mulai membuka program studi keuangan ventura, startup, dan manajemen risiko. Mentorship dan knowledge sharing membentuk komunitas profesional ventura untuk saling bertukar pengalaman dan praktik terbaik. Kesimpulannya, keterbatasan SDM yang berpengalaman dalam manajemen risiko investasi menjadi tantangan utama karena kurangnya tenaga ahli yang paham risiko startup, kemudian minimnya pelatihan formal, selanjutnya lemahnya kemampuan analisis terhadap ketidakpastian tinggi, dan yang terakhir, serta sedikitnya mentor profesional di bidang modal ventura. Dampaknya, keputusan investasi menjadi kurang tepat, resiko kerugian meningkat, dan pertumbuhan ekosistem modal ventura berjalan lambat. Oke, tantangan selanjutnya yaitu regulasi perpajakan dan valuasi startup yang masih berkembang. Kenapa hal ini bisa menjadi tantangan? Yang pertama, karena menimbulkan ketidakpastian bagi investor. Investor, terutama dari luar, dari negeri, tidak suka ketidakpastian. Kalau aturan pajak dan metode valuasi belum jelas, maka bisa memperkirakan beberapa keuntungan bersih yang akan didapat, atau beberapa besar pajak yang harus dibayar. Akibat dari hal tersebut, investor ragu untuk masuk ke dalam pasar Indonesia. Investasi tertunda atau dialihkan ke negara yang aturannya lebih pasti seperti Singapura. Ketidakpastian ini sama dengan resiko tambahan. Yang kedua, karena bisa membuat biaya dan proses investasi jadi rumit. Regulasi pajak yang belum matang sering menimbulkan birokrasi panjang, dokumentasi rumit, bahkan risiko pajak berganda atau double taxation. Contohnya, PMV atau pasar perusahaan modal ventura dan startup bisa sama-sama dikenai pajak atas transaksi yang sama. Ini menambah biaya administrasi tentunya dan mengurangi keuntungan dari investor. Dan yang ketiga,
karena sulit menemukan nilai startup secara tepat atau valuasi. Valuasi startup di Indonesia sering tidak stabil dikarenakan belum ada standar penilaian yang disepakati, data keuangan startup yang terbatas, dan sebagian besar masih merugi atau belum profit. Akibatnya, investor sulit menilai apakah harga saham startup terlalu mahal atau terlalu murah. Pendiri dan investor bisa berselisih dalam negosiasi. Oke, lanjut. Kesepakatan pendanaan atau funding dalam negosiasi. Selanjutnya, kesepakatan pendanaan funding eh tanpa maaf, tanpa valuasi yang jelas, risiko investasi meningkat. Yang keempat, strategi menyulitkan exit strategy. Jika regulasi pajak belum mendukung, proses penjualan saham atau exit melalui IPO atau akuisasi atau M&A bisa dikenai pajak tinggi atau memerlukan proses hukum yang panjang. Akibatnya apa? Pemodal Ventura sulit mencairkan keuntungan mereka dengan efisien tentunya. Hal ini membuat investor enggan berinvestasi sejak awal. Yang kelima, karena menghambat pertumbuhan ekosistem startup. Gabungan dari semua masalah di atas membuat investor ragu menanam modal, startup kesulitan mendapat pendanaan. Yang ketiga, startup kesulitan yang ketiga dan inovasi ekonomi digital berjalan lebih lambat. Regulasi dan valuasi yang belum matang itu sama dengan hambatan sistemik bagi ekosistem startup. Singkatnya, untuk memperjelas, regulasi pajak dan valuasi startup yang belum matang menjadi tantangan karena menciptakan ketidakpastian, meningkatkan resiko, memperumit proses investasi, dan menghambat arus modal masuk ke sektor startup. Selanjutnya, ini ada struktur kelembagaan PMV, ada Dewan Komisaris, Divisi Risiko dan Kepatuhan, Direksi, Divisi Keuangan dan Akuntansi, kemudian ada juga Divisi Investasi, Divisi Exit Strategy, atau Monitoring. Nah, selanjutnya adalah arah pengembangan modal Ventura. Di sini ada yang pertama, mendorong pembiayaan inklusif untuk UMKM berbasis digital atau sering dibilang sekarang sebagai KRIS. Nah, apa sih pembiayaan inklusif? Pembiayaan inklusif adalah upaya agar semua pelaku usaha termasuk UMKM kecil dan mikro bisa mengakses layanan keuangan seperti tabungan, pinjaman, dan pembayaran digital secara mudah, aman, dan terjangkau tentunya. UMKM berbasis digital dengan KRIS atau kepanjangan dari Quick Response Kode Indonesian Standard adalah standar nasional kode QR yang dikembangkan oleh Bank Indonesia
untuk menyatukan berbagai sistem pembayaran digital seperti OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, Link Aja, dan lain-lain dalam satu kode QR. Artinya, satu kode kris bisa menerima pembayaran dari berbagai aplikasi, praktis dan inklusif tentunya. Tujuan utamanya apa? Untuk mendorong pembiayaan inklusif untuk UMKM berbasis digital, berarti membantu UMKM masuk ke sistem keuangan formal, memperluas akses modal, dan mempercepat transformasi digital ekonomi rakyat. Manfaat utama kris bagi UMKM dan pembiayaan inklusif yang pertama, mempermudah transaksi pembayaran tentunya. UMKM bisa menerima pembayaran dari berbagai dompet digital cukup dengan satu kode kris saja. Tidak perlu mesin EDC atau banyak QR berbeda. Transaksi lebih cepat, aman, dan efisien. Contoh, di warung kecil, kafe kecil, dan pedagang pasar bisa menerima pembayaran dari aplikasi-aplikasi yang mendukung kris seperti GoPay, ShopeePay, Dana, OVO, dan lain sebagainya. Yang kedua, meningkatkan pencatatan dan jejak keuangan digital. Setiap transaksi kris tercatat otomatis secara digital. Data transaksi ini bisa menjadi bukti dan rekam jejak keuangan atau finance track record. UMKM jadi lebih mudah mengajukan pembiayaan kredit dan modal usaha ke bank atau vintage. Dampaknya, bank dan lembaga keuangan bisa menilai kemampuan UMKM secara objektif berdasarkan data transaksi, bukan hanya agunan. Dan yang ketiga, memperluas akses pembiayaan formal. Banyak UMKM sebelumnya tidak bisa mendapat pinjaman karena tidak punya laporan keuangan resmi. Dengan kris, data transaksi bisa digunakan sebagai dasar penilaian kredit atau kredit scoring digital. Ini membuka akses ke pembiayaan inklusif, termasuk dari bank, koperasi digital, dan vintage. UMKM yang dahulu tidak terlihat oleh sistem keuangan kini bisa mendapatkan modal. Dan yang keempat, mendukung digitalisasi dan efisiensi bisnis. Mengurangi ketergantungan pada uang tunai atau cashless yang sering disebutkan, menghemat waktu dan biaya operasional, mempermudah manajemen keuangan karena semua transaksi tercatat otomatis. Ini membantu UMKM naik kelas menjadi lebih modern dan kompetitif tentunya. Dan yang kelima, meningkatkan inklusi keuangan nasional. Dengan semakin banyak UMKM menggunakan kris, semakin banyak pula masyarakat yang masuk ke dalam sistem keuangan formal. Hal ini berjalan dengan target Bank Indonesia untuk mencapai 90% inklusif keuangan nasional. Dan yang keempat, transaksi lebih aman dan transparan. Mengurangi risiko pencurian uang tunai atau penipuan. Meningkatkan kepercayaan antara penjual dan pembeli, memudahkan pengawasan dan audit oleh lembaga keuangan. Manfaat jangka panjang bagi ekonomi nasional, manfaat dampak akses modal meningkat, UMKM mudah mengajukan kredit tanpa agunan besar. Kemudian pertumbuhan ekonomi digital, transaksi digital, memperluas pasar, dan mempercepat perputaran uang. Data ekonomi lebih akurat, pemerintah dapat merancang kebijakan ekonomi berbasis data transaksi digital. Kemudian peningkatan daya saing UMKM menjadi lebih profesional dan siap masuk ke pasar global. Nah, sebagai kesimpulannya, mendorong pembiayaan inklusif bagi UMKM berbasis digital melalui kris bermanfaat karena apa? Yang pertama, mempermudah transaksi dan pencatatan keuangan. Yang kedua, membuka akses pembiayaan formal bagi UMKM.
Yang ketiga, mendukung digitalisasi ekonomi rakyat. Yang keempat, meningkatkan inklusi keuangan nasional. Dan yang terakhir, memperkuat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, di sini ada meningkatkan transparansi dan tata kelola perusahaan modal Ventura. Nah, transparansi itu apa? Keterbukaan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu pada semua pihak terkait, terutama investor, regulator, dan mitra bisnis. Dalam konteks perusahaan modal Ventura atau PMV ini meliputi laporan keuangan secara rutin, informasi portofolio startup, status risiko dan kinerja investasi, kebijakan pengelolaan konflik kepentingan. Yang kedua, tata kelola perusahaan, struktur, proses, dan praktik yang memastikan PMV dikelola secara profesional, akuntabel, dan etis. Elemen utama, Dewan Direksi dan Komite Pengawas yang kompeten, kebijakan investasi dan exit strategi yang jelas, sistem pengendalian risiko dan audit internal, kepatuhan pada regulasi OJK dan peraturan terkait. Mengapa transparansi dan tata kelola penting bagi PMV? Di sini dijelaskan untuk meningkatkan kepercayaan investor. Investor terutama asing membutuhkan laporan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan sebelum menanam modal. Transparansi, kepercayaan, lebih banyak modal yang masuk tentunya. Mencegah konflik kepentingan dengan tata kelola yang baik. Putusan investasi, exit, dan distribusi keuangan dilakukan secara adil dan profesional. Memudahkan penilaian kinerja, laporan keuangan, dan laporan portofolio startup yang transparan, membantu mengukur return dan risiko secara objektif. Kemudian memperkuat reputasi dan keberlanjutan PMV. PMV yang transparan dan memiliki tata kelola yang baik itu bisa lebih mudah menarik pendanaan baru dan menjalin kemitraan strategis. Mendukung kepatuhan regulasi. OJK dan lembaga terkait menekan standar transparansi dan governance agar investasi Ventura aman dan sesuai hukum. Cara meningkatkan transparansi dan tata kelola PMV, aspek langkah praktis, langkah informasi laporan keuangan audited, publikasi kinerja portofolio, update berkala ke investor, struktur organisasi dewan direksi dan komisaris independen, komite audit, komite resiko, kebijakan investasi SOP investasi, kinerja seleksi startup, exit strategi, jelas, pengendalian resiko audit internal, manajemen resiko, due diligence mendalam, kepatuhan dan etika, patuhi regulasi OJK, etika bisnis, anti korupsi, perlindungan data startup. Nah, manfaat bagi ekosistem, investor lebih percaya, lebih banyak modal Ventura masuk ketika investor percaya. Startup mendapat bimbingan dan dana yang jelas, menurunkan risiko hukum dan reputasi bagi PMV, mendorong pertumbuhan ekosistem startup yang profesional dan berkelanjutan. Kesimpulannya, untuk lebih singkat, meningkatkan transparansi dan tata kelola PMV penting untuk membangun kepercayaan investor tentunya, memastikan keputusan investasi profesional, memudahkan pengukuran kinerja dan mitigasi risiko, mendukung dan yang terakhir mendukung pertumbuhan ekosistem startup yang sehat dan berkelanjutan. Dan yang terakhir menumbuhkan impact investing dan green venture. Impact investing
adalah invest yang menargetkan keuntungan finansial sekaligus memberikan dampak positif sosial atau lingkungan yang terukur. Ciri-cirinya mengukur dampak sosial lingkungan, bukan hanya profit. Contoh startup yang bergerak di edukasi, kesehatan, energi terbarukan, atau pendayaan UMKM. Yang kedua, green venture. Berikut bentuk investasi atau modal venture yang berfokus pada proyek dan startup ramah lingkungan. Ciri-cirinya mendukung teknologi hijau, energi terbarukan, pengelolaan sampah, pertanian berkelanjutan. Menargetkan keberlanjutan lingkungan sekaligus return investasi. Contoh, startup solar panel, pengelolaan limbah, dan kendaraan listrik. Mengapa menumbuhkan impact investing dan green venture penting? Mengatasi masalah sosial dan lingkungan, membantu mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan pelestarian lingkungan. Menarik investor yang sadar dampak, kemudian investor global semakin peduli ESG atau Environmental Social Governance. Indonesia bisa menjadi tujuan investasi yang menarik bagi modal ventura berorientasi berkelanjutan, mendorong pertumbuhan startup berkelanjutan. Startup mendapat modal untuk inovasi yang ramah lingkungan dan sosial, memberi insentif bagi perusahaan untuk mengintegrasikan praktik hijau, meningkatkan reputasi dan kepercayaan pasar. Perusahaan yang berfokus pada impact dan green venture dianggap lebih bertanggung jawab, reputasi baik di mata publik, investor, dan regulator. Kemudian, mendukung target pembangunan berkelanjutan, impact, investing, dan green venture selaras dengan tujuan global, seperti energi bersih, industri inovatif, pengurangan ketimpangan, dan ekosistem berkelanjutan. Strategi menumbuhkan impact investing dan green venture. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang kita masuk pada kesimpulan. Modal ventura adalah suatu modal pembiayaan sumber dananya berasal dari pihak pertama atau bank, investor, dan industri keuangan lainnya yang disalurkan oleh pihak kedua atau perusahaan modal ventura kepada pihak ketiga atau perusahaan pasangan usaha guna membiayai pengembangan usahanya dengan harapan memperoleh keuntungan yang tinggi dari usaha yang dibiayainya. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.